Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Budianto, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Wonosobo, akan memaparkan tugas dari modul 1.1 yaitu demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelektual, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan bertujuan memberikan tuntunan atau menuntun kodrat anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diharapkan mampu menuntun anak memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, namun tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sisi lain, sistem mengajar menurut Ki Hajar Dewantara menawarkan sistem mengajar yang dinamakan dengan istilah sistem Among yang menyokong kodrat alam anak-anak, bukan dengan perintah dan larangan, tetapi dengan tuntunan dan bimbingan, sehingga perkembangan batin anak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu kemerdekaan sebagai syarat untuk menggerakkan dan menghidupkan kekuatan lahir dan batin sehingga hidup dapat merdeka. Yang kedua, kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi yaitu Ing Ngaso Sung Tulodo, di mana artinya di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat atau kemauan, dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahnya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pendidikan yang berasaskan trikon, filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu kontinuitas atau tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Harus kita terapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa Tripusat Pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat Pendidikan memegang peran paling penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktek pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari yang pertama, orang tua yang melaksanakan kewajiban mendidik anak di dalam keluarga. Yang kedua, karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. Yang ketiga, masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan. Sini
Maksud atau penjelasan pendidikan yang menuntut anak pada kodratnya menurut Gensler adalah pendidikan betul-betul untuk menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran pendidikan harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Di sisi lain, pendidikan yang berpusat pada murid memiliki arti bahwa menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi, dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Yang berikutnya, pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak-anak. Guru dalam mengajar atau pendidik dalam mengajar harus mengibaratkan anak sebagai tanaman atau bisa istilah salah satu padi. Di mana di sini pendidik mengartikan atau mengumpamakan menjadi seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman yang telah tumbuh atau berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman akan berbeda pula perlakuannya. Begitu juga kebutuhan murid akan berbeda, sehingga kita harus memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat, merdeka belajar, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Pada tuntunan dan perlu dituntun atau arahan dari guru agar murid tidak kehilangan arah atau membahayakan dirinya dan orang lain. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti mereka rasa adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi
menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran mulai permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan budaya yang ada di sekitar. Demikian penyampaian dari tugas saya berkaitan dengan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.